Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya mohon maaf tidak bisa melaksanakan pengajian seperti biasanya bertatap muka, dikarenakan saya berada di luar kota. Mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Pada saat ini adalah bulan yang mulia, bulan di mana dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara mengenai bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti kita akan berbicara tiga hal. Yang pertama, qabla maulidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, inda maulidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah ba'dal maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan berbicara qabla maulid, indal maulid, ba'dal maulid. Kenapa maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimuliakan, diagungkan, dirayakan oleh seluruh umat muslim sedunia? Karena beliau adalah orang yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat berjasa bagi agama Islam dan seluruh umat lainnya. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi untuk menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak semata-mata kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di kala keadaan kota Mekah dalam keadaan jahiliyah, carut marut dalam akhlaknya, carut marut dalam akidahnya. Maka lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keluarga yang mulia, keluarga yang sangat dihormati, keluarga yang sangat disegani, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak sebelum kelahirannya pun sudah terjadi, dan bahkan sudah dikabarkan oleh para rahib-rahib, para pendeta Yahudi, pendeta Nasrani, menyampaikan bahwasannya akan lahir seseorang yang akan menjadikan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan membimbing manusia ke jalan yang benar, jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh penduduk Mekah
bersenang, bersukaria menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka senang bahkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah disebutkan ciri-cirinya oleh para pendeta Yahudi ataupun Nasrani. Ketika lahir disambut dengan sukacita, mereka senang. Inilah sosok manusia yang bisa merubah peradaban, merubah daripada peradaban jahiliyah menjadi ilmiah. Tadinya tidak bermoral, tidak berakhlak, menjadi yang berakhlak. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kelahirannya beliau mempunyai kelebihan, tidak seperti bayi biasanya. Beliau lahir dalam keadaan sudah disunat, dalam keadaan suci, dan lahir dalam keadaan seperti sedang sujud. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal maulid, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Senang seluruh penduduk kota Mekah, tokoh-tokoh Quraisy semua pada senang menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak usia, ditinggalkanlah oleh ibunya. Nabi Muhammad sebelumnya ketika di dalam kandungan sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, sehingga Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ketika usianya 5 tahun menjadi yatim piatu dan hidup bersama kakeknya Abdul Muthalib. Ditinggallah pada usia 8 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditinggal pula oleh kakeknya Abdul Muthalib. Maka gantinya yang menjaga adalah Abu Thalib, pamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini adalah makhluk yang sangat sempurna, makhluk yang sempurna daripada bentuk kejadiannya, sempurna dalam budi pekertinya. Semenjak kecil kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah nampak. Amanahnya ketika bermain dengan teman-teman sebayanya, sifat kepemimpinannya sudah nampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering diikuti oleh kawan-kawannya, sering dijadikan pimpinan oleh teman-teman sebayanya. Pada usia 12 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar berdagang bersama pamannya. Ketika usianya sudah menganjak usia dewasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kecil beliau amanah ketika dititipkan oleh penduduk Mekah untuk menjaga kambing-kambingnya, sehingga banyak penduduk kota Mekah yang menitipkan kambing-kambingnya untuk digembalakan oleh Nabi Muhammad SAW karena kejujurannya, karena kesalehannya. Ketika sudah mulai dewasa, Nabi Muhammad menjadi pengusaha, berwira swasta, menjadi pedagang yang jujur, pedagang yang hebat, pedagang yang tidak pernah rugi karena beliau berdagang dengan cara yang baik, dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikah oleh Siti Khadijah sebagai istrinya. Sehingga perkembangan Islam semakin meluas. 40 tahun Rasulullah SAW diangkat kerasulan, menyebarkan agama Islam. Lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah selama 23 tahun, tapi keberhasilannya mencapai seluruh antero dunia. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW dan kelak bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.